Hai anak-anakku, kembali lagi bersama Pak Oi di sini. Oke, apa itu kalimat tanya ya? Nah, hari ini kita akan membahas tentang kalimat tanya. Kalimat tanya adalah suatu kalimat adalah suatu jenis kalimat yang mengandung pertanyaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan tanggapan atau jawaban dari orang lain. Itu namanya kalimat tanya, ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri kalimat tanya ada apa saja? Ya, awas nih, harus ingat. 1. Selalu diakhiri dengan tanda tanya atau tanda baca tanya, ya, seperti ini. Yang kedua, pada umumnya diawali dengan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, oleh karena itu, anak-anakku semuanya, aku akan meringkas nih supaya ingat. Nah, ingat. Adik Simba. Adik Simba. Nah, apa? A-nya itu apa? D-nya di mana? K-nya kapan? Si-nya siapa? M-nya mengapa? Dan B-nya bagaimana? Oke, ingat ya. Nah, yang ketiga sering juga disertai dengan imbuhan kah dan partikel kan ya. Seperti apakah? Di manakah? Kapankah? Ya kan? Nah, ini adalah sering digunakan dalam sebuah kalimat tanya. Oke ya. Fungsinya apa saja kalimat tanya itu? Nah, fungsinya sebagai berikut. Apa? Ya, yang pertama kita apa? Fungsinya menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan dan isi atau pokok bahasan. Itu fungsinya kata tanya apa ya. Yang contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, nah. Perhatikan baik-baik. Apa yang sedang kamu pelajari? Apa sih? Nah, yang kedua, apa yang terjadi jika hewan tidak berkembang biak? Otomatis terakhirnya harus ada tanda tanya. Ya. Selanjutnya harus ingat ini. Nah, yang kedua, fungsi kata tanya yang kedua yaitu siapa. Menunjukkan apa siapa itu? Menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Ya, itu siapa. Contohnya, nah, banyak nih contoh yang siapa itu ya. Siapa nama presiden pertama kita Indonesia? Nah, jawab ya nanti ya. Oke, yang ketiga ada kapan. Itu menanyakan waktu terjadinya sebuah atau sesuatu peristiwa atau kejadian. Itu berarti menunjukkan menanyakan tentang waktu. Contohnya seperti ini. Kapankah ASEAN didirikan? Atau kapan Lebaran Idul Fitri ya terjadi atau kemarin? Nah, yang selanjutnya adalah di, ke, dari atau mana. Di mana, kemana, dari mana. Nah, ini adalah fungsi yang tiga-tiganya menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi oleh kalian. Di mana tempatnya, kemana kamu pergi, dari mana kamu ya. Nah, itu adalah contohnya. Di manakah negara ASEAN didirikan? Nah, kemanakah kamu akan melanjutkan pendidikan SMP nanti? Karena kalian udah kelas 6 kan ya. Atau dari manakah kamu mendapat informasi tentang perkembangbiakan hewan? Ya, atau banyak ya nanti. Yang selanjutnya adalah mengapa. Menanyakan apa mengapa ini? Yaitu tentang menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, mengapa ikan berkembang biak dengan cara pembuahan eksternal? Nah, itu adalah bagaimana ya? Mengapa? Sekarang bagaimana ya? Nah, bagaimana ini menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal atau cara atau proses pengerjaan sesuatu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Bagaimana proses perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mencangkok? Atau sekarang nih, bagaimana COVID ini bisa berkembang biak atau bisa. Nah, itu enak ya. Nah, sekarang ada teamwork nih. Kita harus bisa nanti kalau membuat suatu pertanyaan atau kelompok harus bisa di mana, kapan, siapa, ya, mengapa. Nah, ini yang tadi kita jelaskan yang tadi, ya. Nah, fungsi kata tanya sekarang fungsinya untuk apa sih fungsinya? Ya, kemudian yang selanjutnya berapa? Menanyakan jumlah, banyaknya jumlah atau satuan. Contohnya, berapakah jumlah anggota ASEAN? Nah, intonasi nih pada kalimat tanya harus juga ya kalian pahami. Ada intonasi itu, ada intonasi meninggi atau menurun. Nah, jadi kalau kita tanya contohnya seperti apa sih?
Apakah kamu yang bernama Dina? Nah, apakah kamu yang bernama Dina? Di mana kamu bertemu dengan Andi? Nah, itu harus ada meninggi, ada menurun. Harus bisa membedakan ya. Oke, cukup sampai di sini anak ya. Mudah-mudahan kalian